Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Dewi Rahab dan NPM 1302 10250041. Dan saya berasal dari tutor 5. Di sini saya akan menjelaskan konsep saya pada blok kali ini yaitu 3P, yaitu People, Planet, dan Prosperity, yang dimana kita tahu bahwa tiga aspek ini saling berkesinambungan. Dimulai dengan SDGs terlebih dahulu, yaitu SDGs sendiri itu Sustainable Development Goals. Dan saya akan menjelaskan beberapa aspek yang SDG sendiri itu memiliki 17 aspek, yaitu ada zero hunger, yang dimana sebagai itu hewan kita bisa memperhatikan nutrisi hewan tersebut. Terus ada good health and well-being, yaitu menjaga kesejahteraan hewan untuk kesehatan. Responsible consumption and production, climate action, life below water, and life on land. Dan terakhir ada partnerships for the goals. Selanjutnya, kita ke bagian biological characteristic of hewan-hewan ini yang termasuk dalam Veterinary Medicine System Challenge. Yang pertama ada beef and dairy cattle, yang dimana kita tahu bahwa sapi itu punya karakteristiknya masing-masing. Kalau di Indonesia kita punya sapi Madura sama peranakan Friesian Holstein untuk sapi perahnya. Terus yang di luar negerinya eh, kita kalau sapi potongnya punya Limousin, Brahman, dan sapi perahnya Friesian Holstein. Jadi peranakan Friesian Holstein ini didapat dari perkawinan dari sapi Friesian Holstein dan sapi lokal. Untuk peluang bisnisnya nih dapat sebagai bisa dilihat sebagai bisnis sampingan, yaitu contohnya pupuk organik sama biogas, pemenuhan kebutuhan daging, dan pemenuhan kebutuhan susu. Selanjutnya ke bagian karakteristik domba dan kambing. Untuk kambing sendiri di Indonesia ada kambing kacang sama kambing boer untuk sapi potongnya, kambing potongnya. Terus kambing perahnya ada kambing sanen sama peranakan etawa. Di luar negeri ada kambing alpin dan kambing angora. Peluang industrinya bisa dijadikan wisata edukasi, terus feses atau kotorannya bisa dibuat sebagai pupuk organik, susunya bisa mendukung program MBG, serta industri peternakannya itu bisa digunakan, dagingnya itu bisa digunakan untuk olahan hidangan tradisional. Dan untuk domba sendiri, itu di Indonesia ada domba Garut, kalau di luar negeri itu ada domba Merino sama domba Karakul. Kurang lebih sama peluang industrinya. Terus selanjutnya ada babi sama kuda. Yang dimana di Indonesia tuh kita ada babi rusa sama babi kutil. Di luar negeri ada babi American Landrace sama babi Hampshire. Hampshire. Untuk kuda di Indonesia ada kuda Aceh, kuda Flores sama kuda Batak. Di luar negeri ada kuda Appaloosa sama kuda Ranger Bred. Peluang industrinya yaitu ada acara adat, daging, susu kulit sama apapun yang hasilnya dari kuda bisa dimanfaatkan. Terus transportasi, perang, olahraga, dan pariwisata. Jadi kayak olahraga, pariwisata, segala macam itu bisa dari kuda, dimanfaatkan dari kuda. Untuk babi ini biasanya peluang bisnisnya menjanjikan, terus babi memiliki daging dan nilai bersampingan, dan terus permintaan pasar untuk babi itu sangat besar di beberapa negara dan beberapa daerah di Indonesia. Terus ada ayam sama laboratory laboratory animals. Di Indonesia kita punya ada ayam cemani, terus ada ayam pelung. Di luar negeri ada Rhode Island Hampshire sama Leghorn. Peluang industrinya tuh ada permintaan pasar yang tinggi, dan si keuntungan dan
yang stabil dan perputaran modal yang cepat dan tingginya angka konsumsi daging dan telur ayam. Nah, kurang lebih untuk penanggulangannya sebagai dokter hewan tuh kita bisa menjaga kualitasnya dengan melakukan vaksinasi, terus mengelola mengedukasi peternak hewan-hewan tersebut agar sesuai standar sama mengadakan penyuluhan. Terus untuk laboratorium animal ini merupakan eh, hewan percobaan yang digunakan untuk mempelajari penyakit, produk, dan fungsi biologis. Contohnya ada tikus, mancit, sama kelinci. Tujuannya itu untuk mempelajari penyebab penyakit dan mengembangkan diagnosis dan pengobatan. Nah, manfaatnya ini tuh membantu penelitian penyakit dan meningkatkan produktivitas. Nah, terus di laboratorium animal ini harus menerapkan prinsip 3R, yang dimana yaitu refinement, reduction, dan replacement. Selanjutnya ada uh, assessment of 5 animal welfare, yaitu yang dimana ini sangat uh, sangat penting ya untuk hewan, yaitu ada bebas dari rasa lapar, malnutrisi dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, rasa sakit, luka, dan penyakit, mengekspresikan perilaku normal dan rasa takut dan tertekan atau stres. Terus ini animal welfare ini kayak bentuk uh, wujud untuk mewujudkan 5 animal freedoms ini untuk mewujudkan animal welfare, yaitu animal welfare sendiri ini mencakup aspek sains, etika, dan hukum. Terus ada basic principle of epidemiology yang dimana ini tuh mempelajari tentang distribusi dan determinan dari kejadian terkait kesehatan dan populasi tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat ada tes epidemiologi yang dimana tuh agen dan lingkungan itu saling berkesinambungan. Agen tuh bisa berupa bakteri, virus, parasit, inang tuh hewan yang terinfeksi, dan lingkungan. Lingkungan seperti kandang, sanitasi, dan keberadaan vektor. Adapun eh, cara hewan untuk mendiagnosa dan decision makingnya. Yang pertama tuh ada sinyal. Untuk mengetahui data hewan itu diperlukan sinyal, terus sejarah, yaitu kita bercerita dengan si ownernya, terus pemeriksaan fisik, tes diagnosis, dan respons. Untuk decision makingnya itu kita harus membuat keputusan awal, terus mengkomunikasikannya dengan owner, terus mengevaluasi keputusan yang kita buat, terus membuat keputusan baru apabila diperlukan, dan legitimasi, yaitu tahap akhir dari diagnosis untuk decision making ini sendiri. Terus selanjutnya ada bagian fundamental properties of living organisms, dan di mana kita awalnya mempelajari tentang sel, dan di mana sel itu sendiri merupakan unit terkecil atau komponen dasar dari jaringan seluruh makhluk hidup yang mencakup ada 2 jenis, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Nah, definisinya itu bisa dibilang secara simpelnya prokaryotik itu tidak memiliki inti sel, eukaryotik itu memiliki inti sel. Bisa dilihat dari strukturnya sendiri, eukaryotik lebih kompleks ya strukturnya dibanding prokaryotik. Nah, terus ada uh, mekanisme mekanisme uh, injury dan faktor-faktornya, yaitu yang pertama ada reversible injuries yang dimana ini bisa diatasi jika rangsangan dan sel kembali ke fungsi semula. Terus ada irreversible injuries yang dimana sel ini tidak bisa diatasi lagi karena sudah rusak atau mati dalam proses tidak terkendali, nekrosis. Terus ada aplasia, dan di mana aplasia ini kondisi cacat lahir organ atau jaringan tidak terbentuk sepenuhnya, tidak berkembang sama sekali. Terus ada hipoplasia yang di mana organ atau jaringan yang kurang berkembang secara sempurna. Bedanya itu aplasia itu
sudah tidak bisa berkembang, terus hipoplasia ini kurang berkembang dan uh, bisa dibilang punya kesempatan atau uh, punya kesempatan untuk berkembang lagi. Terus ada hiperplasia yang dimana ini kondisi di mana sel itu bertambah jumlahnya. Terus ada atrofi, kebalikan dari hipertrofi yaitu penyusutan ukuran sel, hipertrofi yaitu peningkatan ukuran sel, metaplasia itu perubahan epitel dari satu tipe epitel ke epitel lain. Nah, ini tuh tampak normal, tapi terletak di tempat yang abnormal. Jadi dia kayak berpindah-pindah gitu untuk menyesuaikan dirinya dengan jaringan yang dia hinggapi atau tinggali. Terus ada displasia yang dimana bisa terjadi apabila sel membelah dan menjadi abnormal dalam suatu fungsi dan dapat berkembang menjadi kanker. Nah, ini tuh dari metaplasia tadi. Kalau misalnya dia udah parah banget, nah bisa terjadi displasia, bahkan kanker. Terus ada hemosiderosis, yaitu penumpukan zat besi berlebih dalam bentuk hemosiderin. Terus ada ikteros, yaitu penumpukan bilirubin yang mengakibatkan kulit atau organ-organ di dalam tubuh menjadi warna kuning. Terus ada hemosiderosis, yaitu penumpukan melanin yang menyebabkan perubahan warna kulit atau jaringan lain. Terus ada ikteros, yaitu oh ya ada melanosis sama pneumokonosis yang dimana pneumokonosis ini yaitu penyerapan debu mineral yang berlebihan sehingga terjadi peradangan pada paru-paru. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk kegiatan blog ini untuk selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.